Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dengan Bu Maria. Kita akan masuki hari ke-8 doa puasa Daniel ini. Mari saudara, kita kuatkan hati kita. Semua pikiran-pikiran yang melayang-melayang, fokus pada Tuhan. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Mari kita masuk hadirat-Nya. Kita naikkan satu pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Oh, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh ya lama ya shande, kiara lama karalabo, sandara lamo ralata kuria kuria. Haleluya. Ya lama kata kuria sandara lamo. Haleluya Yesus. Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung dan perkasa di bumi dan di surga. Hialah bakurialah bapa. Sekaranglah haraba kata kuraba sekiri. Kami mau lebih lagi mendekat padamu, mengandalkan-Mu lebih lagi Tuhan. Di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini Tuhan, kami mau hidup dengan iman-Mu, percaya padamu. Thank you Lord. Haleluya. Kiarabaya shikaralaba karalabaya shekarede. Hikarabako yaralabaya shende. Yaralabo. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lagi Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Kau karuniakan kami keselamatan. Kau mati bagi kami Tuhan. Dan terus Tuhan,
Selama kami masih di bumi ini, kami terus berjuang untuk menyelesaikan semua rencana Bapa, untuk berjalan maju, melangkah bersamamu Tuhan sampai pada kekekalan. Terima kasih Bapa, tidak ada lagi beban-beban, tidak ada lagi dosa yang merintangi kami. Kami terus melangkah bersama Tuhan dengan penuh iman percaya kami padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Pada malam hari ini Tuhan taruh dalam hati saya yaitu tentang iman ya saudaraku. Dimana pada akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengalami masalah, beban, dan mengalami sakit penyakit ya saudara. Jadi kita harus punya iman yang kokoh. Ya, ada salah satu karunia juga dalam 9 karunia, itu karunia iman. Seringkali kita tidak punya iman untuk keuangan. Kita tidak punya iman untuk sakit penyakit. Kita tidak punya iman untuk hal-hal masalah apapun dalam kehidupan kita. Karena apa? Seringkali kita melihat apa yang di depan mata. Seringkali kita merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin, aduh sakit, aduh lemes, aduh ini sakit apa ya, sakit apa ya. Seringkali panah-panah api iblis datang ya, untuk membuat pikiran negatif ya, dalam hal apapun juga. Seringkali panah-panah api iblis menyerang setiap anak-anak Tuhan. Tapi seringkali kita lupa untuk menangkis dengan apa? Dengan perisai iman, saudara ya. Ada juga persenjataan ya, peralatan senjata Tuhan. Kita sebagai pasukan-pasukan Tuhan, jangan lupa pakai semuanya. Ketopong keselamatan, berbaju jirah keadilan, pedang roh firman Tuhan, perisai iman untuk menahan semua panah-panah api iblis ya. Jadi saudara, saya juga terakhir-terakhir ini juga melihat ya, maksudnya untuk pribadi saya juga ya, bagaimana nih ke depannya. Seringkali udah berita-berita yang tidak baik ya, baik ekonomi, kegoncangan, bencana apapun. Waduh, belum juga vaksin, belum juga virus yang akan datang lagi. Kita kayaknya dipenuhi oleh rasa kekhawatiran, ketakutan. Ya, oleh sebab itu saya seringkali jarang nonton ya untuk berita-berita dunia, jarang. Kadang-kadang ada ya, karena mungkin ada teman-teman yang kabarin, oh ini lagi gempa, oh ini lagi ada bencana, nih baru-baru ini juga ada bencana alam ya. Nah saudara, tapi kita sepintas-sepintas aja, lebih baik kita skip aja ya hal-hal yang negatif. Mari lebih baik kita isi dengan firman Tuhan. Lebih dekat lagi, lebih peka lagi. Saya ada teman juga di dalam pelayanan, Cimaria, saya berdoa sama Tuhan untuk lebih dekat sama Tuhan, untuk lebih peka lagi suara Tuhan. Oh ya benar, setuju, saya juga bilang. Ayo kita terus hati kita, pikiran kita, roh kita juga lebih dekat sama Tuhan. Sehingga kita boleh mendengar kabar dari surga, kabar dari Tuhan. Ya, pesan-pesan Tuhan, suara Tuhan. Jadi kita dalam melakukan apapun kita tanya sama Tuhan. Kita mengerjakan apapun kita tanya sama Tuhan. Kita pelayanan apapun kita tanya sama Tuhan. Tadi siang juga, aduh Tuhan, ini mau ngomong apa Tuhan? Mana saya harus jaga cucu juga. Mbak lagi pulang dulu sebentar. Aduh Tuhan, belum ada ngomongan apa nih pesan Tuhan untuk hari ke-8 doa puasa ini. Tiba-tiba saudara, waktu siang, ya saudara, tadi siang saya tidur, saya dikasih mimpi. Padahal saya udah lama nggak dapat mimpi ya. Kalau dapat mimpi apa dari pesan Tuhan jelas. Kalau bunga tidur lupa ya, jarang mimpi. Saya bilang Tuhan, beri dong mimpi penglihatan lagi apa nih? Ya kita perlu arahan tuntunan Tuhan ya saudaraku ya. Nah kemudian tadi siang mimpi jelas banget ya. Jadi banyak orang-orang datang ke toko saya ya, termasuk salah satu pendeta besar. Saya nggak kenal dia, tapi saya pernah dengar khotbahnya di YouTube. Pendeta Rubin Adi ya, itu pas saya lihat di Google, ketua sinode GBI datang ke toko saya hendak pelayanan bersama atau mengobrol tentang pelayanan gitu loh. Dan kemudian
dia datang ke tempat saya, terus saya juga udah ada janji sama para pendoa mau doa di rumah saya, saudaraku ya. Ayo gimana nih Bu? Kan kita mau ngobrol nih tentang pelayanan. Iya, tapi saya juga lagi ditunggu nih sama pendoa nih. Udah pada ngumpul ya. Jadi kayak sibuk untuk pekerjaan Tuhan ya, saudaraku ya. Jadi itulah mimpi tadi. Tapi hati saya senang, damai sejahtera ya. Wah, ada apa nih dengan GBI ya? Saya juga nggak tahu ya. Itu salah satu gereja besar juga di Indonesia. Biarlah juga akan bawa lawatan akhir ya. Sinode-sinode banyak ya. Di seluruh Indonesia aja saya tahu ada 300 lebih sinode. Mari kita bergandeng tangan ya. Selagi kita memiliki fokus yang sama, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi saya juga bagikan visi misi kepada teman-teman rekan-rekan ya. Tuhan bawa kita ke YouTube pas Agape ini apa sih ngumpulin sih, mari antar ngumpulin di sini, buka persekutuan doa di sini, buka di rumah-rumah. Ya, bangkitkan pendoa-pendoa di akhir zaman. Tuhan ingatkan pasukan akhir zaman itu tidak bisa kita tidak punya hubungan karib dengan Tuhan. Kita akan lemah, kita akan tertembak sama iblis, saudara. Oleh sebab itu kuatkan roh kita dari kemarin. Terus kita membreak sehingga apa yang dari roh itu yang muncul. Jadi bukan lagi kedagingan kita, bukan lagi jiwa kita, tapi roh kita yang sudah terhubung dengan Tuhan. Roh yang sudah hidup dengan Tuhan, roh yang bertemu dengan Tuhan, itu masih bayi rohani kita bangkit jadi dewasa ya. Jadi kita pada akhir zaman ini jangan kita ini stuck ya, kehidupan rohani kita stuck, pelayanan kita stuck, ekonomi stuck, semua mengalami jalan buntu. Jangan, ayo break dengan iman yang teguh. Mari kita jadi pendoa syafaat, baik keluarga kita, ekonomi, anak-anak, apapun juga gereja pelayanan. Ayo kita masuk ke ruang hadirat Tuhan. Karena pendoa itu dia melekat pada Tuhan ya, dan juga kita bisa bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita jadi perantara, pendamai antara jiwa-jiwa dengan Tuhan, antara apapun masalah-masalah apapun kita bawa kepada Tuhan. Sehingga kita peka dengar suara Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, dan kita melangkah dengan tuntunan-tuntunannya. Tuntunan Tuhan banyak ya, melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui karunia roh, melalui hamba Tuhan, melalui khotbah, melalui intinya jangan lupa firman Tuhan ya, inti sari semua suara Tuhan ada di firman. Sebab itu jangan jemu-jemu, ayo baca firman, ayo renungkan, ayo doakan, ayo perkatakan firman Tuhan ya saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus punya iman. Iman timbul dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Seringkali kita lemah, kita tertembak sama iblis, kita bingung, stres, ngalami tekanan, masalah, pergumulan yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi lupa ambil iman ya, ambil senjatamu, firman iman. Karena firman Tuhan itu kokoh ya, firman Tuhan itu kuat ya saudaraku. Ya, di dalam firman Tuhan saya bacakan ya di sini. Nah, ini saya dapatkan firman Tuhan dalam Matius 17 ayat 19 sampai 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, jadi di sini dikatakan jika kita punya iman itu di mana sih? Di hati, saudara. Kalau hati dan pikiran kita selaras dengan Tuhan, maka muncul iman. Dari setiap masalah pergumulan apapun ada solusi, ada jalan keluar lewat iman yang muncul di hati, dan perkataan pikiran harus selaras, saudara. Ya misalkan contoh lah, teman misalkan, Bu Maria, aku bosen nih makan obat penenang terus. Karena kalau nggak makan obat penenang, dia udah gelisah, udah stres, udah keluar keringat dingin. Harus makan obat tenang lagi ya saudara. Itu ketergantungan. Ya berpuluh-puluh tahun begitu. Ya saudara sudah mengenal Kristus, sudah percaya Yesus, sudah penuh Roh Kudus. Kuasa yang di dalammu itu kamu pakai. Kuasa Roh Kudus itu kamu harus berselaras dengan Roh Kudus mengerjakan mukjizat.
ya. Dan kemarin diambil keputusan untuk lepas semua obat penenang. Ayo dukung dalam doa. Kamu juga punya iman. Jangan imannya pakai perasaan. Aduh, rasa-rasanya nggak enak nih nggak minum obat. Jangan pakai perasaan. Iman itu mendobrak semua perasaan. Iman itu diperkatakan. Aku percaya aku bisa sembuh. Aku percaya aku bisa tidak tergantung obat. Aku percaya. Jadi imannya bukan pada obat-obatan, ya. Jadi kalau nggak ada obat, nggak tenang, gelisah. Lah, beda dong dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kalau nggak dekat Tuhan, baru gelisah. Kenapa? Ada jarak dengan Tuhan. Bukan hanya dengan obat aku tenang. Itu salah. Ya, karena obat itu akan merusak syaraf-syaraf saudara secara pelan-pelan. Bisa jadi pelupa, ya, bisa jadi bingung, gelisah. Kalau nggak makan obat itu ketergantungan itu tidak baik, ya, merusak ginjal, merusak syaraf. Sebab itu kita anak Tuhan, ayo lepaskan semua ikatan-ikatan apapun yang tidak baik, saudara. Ya, seperti dikatakan, jika aku berkata sesungguhnya, jika aku punya iman sebesar biji sesawi dan berkata pada gunung-gunung masalah, gunung-gunung ujian, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung apapun yang saudara miliki, gunung sakit penyakit, gunung kemiskinan, kekurangan, ayo break. Gunung hutang apapun, ayo break. Gunung apapun dalam kehidupan saudara, ayo break di alam roh. Break diperkatakan imanmu. Muncul iman. Karena apa? Karena ada rema, ada suara Tuhan. Suara itulah yang harus kita cari, kita dengar. Akhirnya kita iakan selaras dengan Tuhan. Roh kita nyambung dengan Tuhan. Diperkatakan, mulutmu ada kuasa. Diperkatakan, pindah gunung, pindah masalah. Ayo sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Mungkin paru, sakit mah, sakit kepala, dalam nama Yesus keluar dari tubuhku. Tubuhku bait Allah. Tidak boleh sakit penyakit datang menghampiri. Tidak boleh iblis mengirimkan sakit penyakit. Ayo buang, keluar semua dalam nama Yesus. Ya, tidak ada para pendoa yang sakit penyakit, yang kekurangan, tidak ada. Ya, saya encourage, saya mendorong saudara untuk punya iman yang teguh, punya iman yang kokoh, ya. Dia kesaksian pada suatu hari, saya punya teman, ya. Teman ini orang kaya. Dia datang ke toko saya. Dia belajar ngeles kue, ngobrol, ya. Dan dia juga anak Tuhan, ya saudara. Dia ngobrol sama saya. Terus akhirnya saya ada ngobrol juga. Sebetulnya saya juga nggak ada tabungan, nggak ada uang simpenan. Jadi hasil pekerjaan saya untuk anak-anak sekolah, untuk kebutuhan. Terus dia heran, kamu nggak punya tabungan sedikit pun? Nggak ada, saya bilang. Saya juga bukan nggak mau nabung, saya juga udahlah buat kehidupan, ya, buat bayar ini bayar itu, ya. Aduh, saya sih nggak bisa lah hidup kayak kamu, Maria nggak punya tabungan, nggak punya deposito, nggak ada simpanan, ya. Maka dia lihat saya heran, saya lihat dia juga heran. Kenapa? Jadi dia punya menara yang kuat. Uang, kekayaan itu, kata Amsal, menara yang kuat bagi orang kaya. Karena itu yang menjadi andalannya, ya saudara. Sedangkan saya hidup dengan iman. Saya dapat berkat Tuhan, orang order kue, saya bisa memberi, membagi, bahkan bisa menolong saudara keluarga yang masih susah, ya. Itu iman saya. Saya nggak menaruh iman saya pada rekening, kepada keuangan, ya. Saya menaruh iman saya, percaya saya kepada Tuhan yang mencukupkan. Hari lepas hari saya sudah dilatih, dididik oleh Tuhan, ya, nggak punya uang ataupun pas-pasan. Jadi iman saya bergantung sama Tuhan, ya saudaraku, ya. Jadi kadang anak-anak juga, mami kalau banyak uang nih, mami pasti bagi-bagi deh. Ya itulah yang Tuhan taruh, ya, di hati. Tiba-tiba Tuhan gerakan, Tuhan berikan belas kasihan, ya saudara. Ya seperti kemarin juga Tuhan bawa ke YouTube, banyak yang membagi, ya. Kalau saya egois, ya udah saya jadi deposito aja, ya saudaraku, untuk pribadi nih. Karena kan ini pelayanan YouTube saya misalkannya, tapi saya bilang ini YouTube Tuhan, saya bilang. Dan juga Tuhan kirimkan orang-orang bendahara yang menabur. Dan saya juga bagikan, ya saudaraku, ya. Ada berapa motor, mobil,
rumah, apapun saya bagikan, walaupun ya nggak mahal-mahal. Bahkan dana-dana untuk pendoa penginjilan, sembako apapun. Makanya sampai saat ini pun saya nggak nyimpen ya. Nggak nyimpen bukan berarti nol ya. Ya orang kirim ratusan ribu, apa-apa. Ya saya ada lah untuk nanti pelayanan. Udah ada planning, tunggu sini. Tapi saya pikir Tuhan cukup nggak ya? Banyak nih pelayanan ya, banyak yang mau digerakkan ya di pasukan akhir zaman ini jadi pendoa dan akan jadi penuai. Penginjilan juga butuh dana. Saya bilang Tuhan, saya hidup dengan iman. Tuhan kirimkan orang-orang yang mendanai. Ya, ada juga yang kirim untuk para pekerja-pekerja ya. Itu juga Tuhan berikan reward-reward di akhir zaman ini, penghargaan-penghargaan bagi jiwa-jiwa yang mau melayani ya saudara. Jadi saya sendiri ya heran ya, saya sendiri juga hidup dengan iman sampai hari ini. Dan kayak kemarin ya pas lagi banyak tahun 2021, 2022. Nah, di hati 2023 saya tahu nih, ini akan terjadi kekosongan ya, terjadi kekurangan, bukan kekurangan sih ya, pas-pasan nih, maksudnya sedikit lah gitu ya untuk dana nih. Tapi itu udah ada di hati dulu ya, Tuhan kasih tahu ya. Dan juga saya belajar lagi untuk percayakan Tuhan, semua pelayanan juga percayakan kepada Tuhan. Dan juga melatih orang-orang yang saya beri, saya tabur itu jangan mengandalkan Cimaria, jangan mengandalkan saya. Jadi saya juga salah ya. Jadi saya seperti Tuhan bagi mereka. Udah ngandelin Tuhan aja. Nanti kalau ada saya bagikan lagi kalau Tuhan naruh di hati saya ya. Berkat-berkat untuk siapa gitu. Jadi hidup dengan iman enak juga saudara. Jadi kebergantungan kita hanya kepada Tuhan ya saudaraku. Dan juga ini ada satu ayat lagi yang bagus sekali. Pada suatu hari ada seorang anak yang mengalami seperti mereka kebawa ya kerasukan dalam roh ya. Maksudnya roh jahat ya, suka membanting ke air, membanting ke darat, dan anak ini kasihan sekali. Akhirnya dibawa oleh murid-murid Yesus kepada Yesus. Lalu di dalam Markus 9. Lalu mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sudah sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ya saudara, ini ayah ini kasihan punya anak epilepsi ya. Jadi seringkali banting ke air, banting ke api ya. Orang bilang sakit seperti ayan, tetapi itu sebetulnya ada roh jahat yang diam di anak ayah ini ya saudaraku. Jadi kalau lihat anak ini dari kecil begitu, boro-boro punya iman saudara ayah ini ya. Tapi pada waktu dia bawa kepada Yesus, dan Yesus bilang ini anak bisa sembuh. Tetapi ayahnya bilang, "Aduh, mana mungkin ya," gitu. Di hatinya nggak percaya karena selama ini lihat kenyataan anaknya ini dari kecil sakit. Ya saudara, nggak mungkin lah sembuh ya. Kalau menurut logika dari ayah ini nggak punya iman lagi saudara. Tetapi Tuhan bilang kepada ayah anak ini, "Jika aku dapat mengerjakannya, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ya, jadi iman ayah ini langsung muncul ya. Dia berteriak. Segera ayah anak ini berteriak, "Aku percaya ya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Jadi seringkali bukan soal mujizatnya, tetapi karena kita ini nggak percaya. Mujizat itu berlangsung terjadi kalau ada iman, percaya. Tetapi ayah ini berteriak,
tolonglah aku yang tidak percaya ini. Seringkali kita mengalami masa-masa sukar. Seringkali kita mengalami masa-masa sulit. Seringkali kita melihat apa yang di depan mata. Oh, masih ada penyakit. Oh, masih ada kekurangan. Oh, masih ada jalan buntu. Oh, masih tergantung obat-obatan. Oh, aku masih mengalami jatuh bangun dalam kehidupan rohani juga ya. Gak punya iman ya saudara. Tapi pada saat hari ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, ayo pakai iman yang Tuhan berikan. Pakai iman yang muncul dari hatimu, muncul dari rema pada saat baca firman, muncul pada saat tekanan datang, iman akan muncul saudara. Ya, jadi kita harus pakai iman itu untuk melakukan mujizat. Tuhan sudah berikan. Tapi kita nggak pernah mau lakukan. Seringkali kita lihat di depan mata. Ya seringkali panah-panah api iblis nih nusuk-nusuk. Oh, kamu nggak bisa. Mana mungkin ada mujizat. Mana mungkin kamu bisa cari duit. Mana mungkin kamu cukupin keluarga. Mana mungkin sakitmu sembuh. Mana mungkin kamu lepas dari obat. Banyak hal yang iblis taruh di pikiran kita. Yang kita, iya ya. Akhirnya lemah tubuh, sakit penyakit. Akhirnya iman kita ujung-ujungnya bisa murtad loh saudara. Kenapa? Tidak pakai iman, tidak pakai kekuatan roh yang Tuhan sudah berikan, kekuatan Roh Kudus yang dalam kita. Saya juga ada satu pengalaman dulu ya, pada tahun 2000 berapa waktu itu ya. Masa-masa sukar ekonomi saya. Sampai rumah kejual, ruko kegade, mobil kejual semua, nggak ada kendaraan. Padahal waktu itu belum ada Grab, belum ada, sekarang kan ada Grab ya, Grab car ya, untuk bisa bawa kue, antar kue. Dulu saudara saya bawa kue karena punya mobil. Ya kue itu kan berat saudara, kue ulang tahun itu kan berat ya saudaraku ya. Nah nggak mungkin saya ini naik motor, bisa kehujanan, bisa kepanasan. Tapi mau nggak mau loh saudara. Waktu itu karena masa sulit udah mobil ada 2 kejual lah gitu ya. Jadi saya naik motor. Ya saudaraku, naik motor nih, antar kue kepanasan, kehujanan. Tapi saya udah siap-siap nih, kalau udah mendung saya bungkus nih. Jadi itu masa sukar saya, penderitaan saya ya. Jadi air mata menetes pada waktu angkat kue di motor. Berat, jauh lagi bawanya. Pesen-pesennya orang dari jauh-jauh ya saudara. Tapi disitulah dilatih saya untuk kuat dalam jiwa juga, mental juga ya, kuat tahan banting lah gitu ya. Nah itu pada waktu udah jual mobil, terus saya naik motor, saya ini karena hati lemah, aduh kok jadi jual mobil ya, aduh naik motor gimana nih. Saudara, itu pikiran dari iblis tuh datang. Ntar lu jatuh naik motor, ntar lu jatuh naik motor, ntar lu jatuh. Saudara tau gak? Itu pikiran itu saya iyahin loh. Akhirnya bener, saya lagi naik motor, tiba-tiba saya jatuh nyungsep. Naik motor nyungsep. Padahal itu dari pikiran. Aneh loh saudara, pikiran itu ada kekuatannya loh saudara. Pada saat pikiranmu negatif, itu terjadi karena diiyahin di hati. Bener-bener saya jatuh dari motor gara-gara saya lemah dan pikiran itu masuk. Ntar lu jatuh dari motor, ntar lu jatuh dari motor. Bener-bener saya jatuh loh saudara. Akhirnya saya sadar, saya bangkit. Loh kok dari pikiran bisa beneran ya jatuh. Nah itu saudaraku ya. Kita lawan dengan iman yang teguh. Kita lawan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terus kemudian 5 tahun saya waktu itu sudah pakai motor. Dan saya punya iman lagi. Bangkit lagi. Imanku pasti. Aku bisa beli mobil lagi. Aku bisa beli mobil lagi. Untuk apa? Ya untuk antar-antar kue. Untuk anak sekolah ngantar-ngantar ya saudara. Dan itu terjadi. Karena punya iman kembali bangkit ya saudara. Kayak terakhir ini juga iman saya kayaknya semakin lari makin dikit nih dana ya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang iman saya muncul lagi. Pasti Tuhan kirimkan bendahara surgawi. Pasti Tuhan kirimkan dari utara, barat, timur, selatan. Bendahara-bendahara surgawi. Tuhan kirimkan perkara-perkara ajaib. Bahkan kemarin saya juga dinubuatkan ya oleh seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Waktu ikutin AOP ya, Apostolic and Prophetic ya, dari gabungan di seluruh Indonesia ya, hamba Tuhannya dari luar Malaysia. Malah dikatakan, Bu Maria engkau nanti akan punya gedung. Waduh,
tepok jidat lagi nih. Tuhan mau kasih saya gedung apa Tuhan? Saya bilang, Tuhan sudah kasih saya rumah, ruko. Tuhan mau kasih saya gedung apa ya Tuhan? Terus dalam hati saya, Tuhan aku percaya aja Tuhan, Engkau akan berikan aku gedung untuk healing, tempat menjadi pemulihan ya. Untuk jadi healing house gitu ya. Itu udah punya cita-cita yang besar aja, semuanya pakai untuk pelayanan atau pekerjaan Tuhan aja. Jadi saya hari ini sudah bilang sama Tuhan, Tuhan sisa hidupku aku pakai untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan jemput saya di awan-awan permai atau jemput secara pribadi, saya sudah siap ya. Jadi saudara, Tuhan aja datang kedua kalinya, dia cari apa? Iman. Adakah masih iman di hatimu? Ataukah engkau sudah lelah? Ataukah engkau sudah tidak Tuhan-Tuhanan lagi? Ya jangan sampai imanmu kandas ya, karena masalah pergumulan. Lawan juga dengan iman segala masalahmu. Lawan semua sakit penyakit dengan iman yang kokoh. Jangan kita jadi terus dijitakin iblis. Padang gurunnya kok kelamaan ya. Padang gurunnya lama nih, kekurangan, sakit penyakit, masalah pergumulan terus-menerus. Ayo jebol ya dengan kekuatan rohmu. Perkatakan imanmu, dikatakan ya, stop masalah, stop badai. Waktu Yesus menyetop badai, diam ya, stop badai, berhenti badai. Kita katakan juga stop pada saat waktu Tuhan sudah selesai, pemrosesanmu sudah selesai, engkau tidak mengikuti daging lagi, karaktermu sudah baik, sehingga wadahmu sudah untuk siap menerima berkat-berkat, mujizat-mujizat, sudah harus siap. Tidak jatuh bangun lagi, up and down lagi, lemah lagi, entar baca firman lagi, entar enggak, entar doa lagi, entar enggak, entar melayani, entar enggak. Jangan up and down, terus layani Tuhan, terus berjuang ya, terus berdoa, terus peperangan. Ya, setelah kita kuat, maka ini wadahnya sudah kuat, maka Tuhan balikan. Kita bisa break ya dengan doa peperangan ya, pernyataan imanmu ya akan jadi saudara yang dari roh tarik sampai ke alam jasmani. Jadi semuanya saudara percaya ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan rindu kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Dia rindu kita punya iman ya. Dia rindu iman kita, percaya kita kokoh kepada Dia. Tuhan sudah berikan otoritas, Tuhan sudah berikan nama di atas segala nama, nama Yesus yang berkuasa. Ya, jangan sampai kita nanti gagal, sakit, ujung-ujungnya kecewa, kepahitan sama orang, ujungnya kepahitan sama Tuhan, ujung-ujungnya meninggalkan iman percaya kita. Jangan ya saudara, karena tujuan akhir kita surga yang kekal. Oleh sebab itu, saya mendorong saudara, ayo miliki hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat. Kau bisa berbicara di hatimu, di pikiranmu, berkata-kata dengan Tuhan. Apapun juga kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Ya, mari kita saat ini lebih lagi membangkitkan roh kita. Hancurkan semua kedagingan, matikan semua kedagingan. Pelayanan pun bisa pakai kedagingan loh saudara. Bisa maju pesat, bisa. Tetapi ujungnya maut. Ya saudara, bisa jatuh kesombongan, jatuh karena keuangan, ribut masalah mamon, bisa saudara. Ya, ayo pada saat kita menyatu dengan Tuhan, maka semua pelayanan ini akan terus berkembang. Penuaian akhir akan terus terjadi di depan kita. Mari kita jadi pasukan-pasukan akhir zaman yang kuat dan kokoh, punya iman yang tangguh, ya, punya otoritas, ya, pakai otoritas ya. Kalau belum ada kerjaan, Tuhan buka, dalam nama Yesus terbuka, maka mulut kita penuh kuasa ya. Dan juga sakit penyakit enyah, sakit penyakit keluar dari tubuhku ya. Ada kuasa, daya cipta ya, karena kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Pakai yang Tuhan berikan, karena Tuhan sudah memberikan mandat, kuasa sudah diberikan. Tuhan bilang dalam amanat agungnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, usirlah setan-setan, sembuhkanlah yang sakit, bahkan bangkitkanlah orang mati. Saudara,
supaya apa, nanti penginjilan terjadi, keselamatan terjadi di banyak orang, di bangsa-bangsa. Maka kita mempercepat kedatangan Tuhan, ya saudara. Jadi puji nama Tuhan, saat ini saya berbicara tentang iman yang kokoh, iman yang teguh, yang membalikan keadaanmu apapun juga, baik dalam pelayanan, ekonomi, sakit, penyakit, apapun juga masalahmu. Ayo, mulai hari ini perkatakan. Pada saat hatimu menyatu, pikiran, mulut diperkatakan, maka semuanya jadi. Karena jadi itu karena waktu Tuhan dan rema sudah diberikan. Selalu minta tuntunan Tuhan setiap hari, karena kita ada kegerakan Tuhan yang sangat membuat kita antusias. Ayo semangat, ayo dengan Cimaria, ayo pasukan-pasukan Tuhan, yuk bergerak, yuk semuanya dobrak semuanya. Ya, jangan kita nanti timbul lagi keserakahan lagi, ya, apalagi kesombongan lagi. Udah dimatikan semuanya. Dan kita hidup dengan iman, hidup dalam kerendahan hati, hidup dengan percaya kita kepada Tuhan. Jangan gantungkan kepada yang lain, tapi gantungkan kepada Tuhan semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam pujian. Ini ada pujian lama ya, bagus sekali sih. Ya. Mari kita menyanyi lagu Yesus bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Refnya saja, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Rabalabaya sekedede hikaralaboralamaya se. Mari Roh Kudus mengalirlah Bapa. Sikarabaharabakharabaya shekededededede. Biar tambahkan iman kepada kami yang kurang iman ini Bapa. Biar kami terus full power, full faith. Iman kami Tuhan dibangun pada saat kami mempunyai hubungan karib dengan Engkau. Iman muncul pada dasar suaramu. Iman muncul karena ada rema. Mari Tuhan, Kau bergerak Tuhan, sehingga kami terus bergerak Tuhan. Syakarabakata korobos Herabakata korobos shekerere. Iman muncul memindahkan gunung-gunung masalah, gunung-gunung persoalan dalam kehidupan kami Bapa. Orabakata horabakayata syakarapapa. Yang punya iman untuk pelayanan juga semakin berkembang, bertumbuh, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Yang punya iman untuk ekonomi, semuanya bergerak, bekerja. Ada palang-palang pintu yang dibukakan, ada pintu-pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Juga ada sakit penyakit yang disembuhkan karena ada iman percaya. Asal aku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Asal aku percaya, segala penyakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Sekalipun berat, sekalipun menurut dokter hanya pendek umurnya, tapi bersama Tuhan ada kesembuhan, ada kesehatan
kesehatan ilahi, ada panjang umur, masih ada rencana Tuhan yang belum selesai. Kerjakan, lakukan, jangan buru-buru mau pulang. Syakarabokorobo, syakarapapa, jangan menyerah, jangan putus asa dan cepat kecewa. Oh Rabakayar, sebagaimana hancur pun keluargamu dalam perceraian apapun, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada hubungan yang kembali utuh, kembali dipulihkan di dalam nama Yesus. Oh Rabakata korobo syakarapapa, ada pelayanan yang setak dalam nama Yesus. Jebol, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, Kau kirimkan berkat-berkat, ada tempat untuk ibadah, ada tempat untuk beli gereja, ada tempat untuk beri rumah ibadah di dalam nama Yesus. Tuhan kirimkan bendara-bendara surgawi, baik melalui Pas Agape, melalui yang lain pun Tuhan kirimkan. Tuhan, mereka yang tergerak pada penuaian akhir untuk mendanai penginjilan, untuk mendanai orang-orang yang miskin susah, dan juga Kau gerakan yang memberi sembako, bahkan makanan pokok apapun Tuhan, untuk diberikan di dalam nama Yesus. Untuk janda-janda yang susah, yang miskin, kelaparan, kekurangan pun Tuhan, Kau cukupkan, limpahi Tuhan di dalam nama Yesus. Katak untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk pendoa penginjil, untuk hamba-hamba Tuhan juga ada bagian, ada upah di bumi dan di surga di dalam nama Yesus. Kami punya iman Tuhan, kami tidak sendiri, ada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Pada saat kami dewasa, pada saat rohani kami bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat, pada saat wadah kami sudah kuat, Kau berkati berlimpah-limpah, tidak membuat kami sombong. Kau berkati kami Tuhan, pelayanan apapun tidak membuat kami juga sombong dalam pelayanan, dalam kesombongan rohani di break di dalam nama Yesus. Kami tetap rendah hati Tuhan. Oh Rabahata, sebagaimana Engkau angkat kami tinggi, kami tahu di mana kami diambil dari lumpur Tuhan. Kau bersihkan kami Bapa, Kau murnikan kami Bapa, Kau dandani kami Tuhan. Syakarapa kata karabo syakarapa. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau kurang mencari Tuhan, mulai hari ini komitmen, disiplin dalam ketekunanmu, kesetiaanmu mencari Tuhan dalam kedalaman. Ora bakata korobo, dibuang semua kepahitan, kecewa, cepat putus asa, negatif kepada orang lain, iri hati, cemburu. Oh, lepas dalam nama Yesus. Kau punya bagian yang sama, Kau punya akses yang sama untuk datang kepada Tuhan, diberkati rohani jasmanimu. Oremeketa syokoro. Jika orang lain ditolong, pasti Kau pun ditolong. Jika orang lain disembuhkan, pasti Engkau pun disembuhkan. Pada saat orang lain dipulihkan, pasti Engkau pun dipulihkan. Tuhan hanya berkata, adakah iman percayamu kepadaku, bahwa aku berdaulat dan berkuasa untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagiku dan bagimu yang percaya. Oh rahase, ada bagian Tuhan dan ada bagianmu yang percaya. Tapi kau kurang percaya, seringkali kau bimbang, seringkali kau ragu. Orang yang bimbang tidak akan pernah dapat apa-apa. Firman Tuhan berkata demikian. Oh rehese kenete kerebo sakana uto hinato korobo shekere de hikaroho shakaroho shekere de. Oh rahata kata kara. Ya, mulai ada yang bertumbuh imannya, mulai kokoh kuat. Pasukan-pasukan Tuhan mulai bergerak sedera bersama Tuhan, seirama dengan Tuhan. Oh, menyelesaikan destiny Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan uluran tanganmu. Banyak jiwa-jiwa yang butuh kesaksian dalam hidupmu. Indah harobos syakara papa. Oh, kata korobos syekedede. Bapak, terima kasih Bapak, Kau tuntun kami Tuhan untuk full power, penuh kuasa Roh Kudus pada akhir zaman ini Tuhan. Kami bekerja sama Tuhan, bukan dengan kekuatan kami lagi, bukan dengan kekuatan jiwa kami lagi, bukan kami mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan Tuhan sendiri, sehingga iman kami muncul, maka sesuatu terjadi. Terima kasih Bapak, berkati setiap yang mendengar, berkati setiap Tuhan anak-anak-Mu yang mengambil komitmen
untuk lebih dalam dengan Tuhan dan mendengar suara-Mu. Terima kasih dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, urapi kami semua, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.